Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GEM Makedonia, Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Yesus datang mengetuk pintu. Teman-teman, sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Semoga ibadah ini akan berjalan dengan lancar. Semoga berkati ibadah kita dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sekarang mari kita memuji Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Stop Ku Mau Katakan dan My God Is So Big. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu
Shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami boleh ada bersama-sama lagi untuk boleh mengikuti Sekolah Minggu Makedonia. Tuhan Yesus, kami rindu ingin membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan juga dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah menyaksikan kuat tangan Tuhan. Adik-adik, mari ambil Alkitabnya, kita akan baca bersama firman Tuhan. Ya, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yosua 4 ayat 1 sampai 24. Yosua 4 ayat 1 sampai 24. Judul perikopnya adalah ke-12 batu peringatan. Demikian firman Tuhan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah arti batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu seperti yang dikatakan Musa kepada mereka.
kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, "Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan." Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, "Keluarlah dari sungai Yordan." Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, "Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kita dari pembacaan Alkitab tadi kita lihat, karena campur tangan Tuhan saja, maka Yosua dan semua umat Israel dapat menyeberangi sungai Yordan. Padahal aliran sungai Yordan itu sangat deras dan tidak mungkin untuk diseberangi. Tetapi dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika kaki para imam pembawa tabut perjanjian menyentuh air sungai Yordan, secara ajaib sungai itu terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel pun dapat melintasi dasar sungai yang sudah menjadi kering. Ya, bangsa Israel mengalami mujizat yang luar biasa di sungai Yordan. Karena mereka mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Peristiwa menyeberangi sungai Yordan ini adalah suatu peristiwa besar bagi bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Sebagai bukti bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Jadi bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi semata-mata hanya karena Tuhan yang kuat dan perkasa yang menopang mereka. Nah, demikian juga ya adik-adik, buat kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga yakin akan pertolongan tangan Tuhan yang kuat, yang penuh kuasa itu, ya, karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup, ya. Tapi asalkan apa? Asalkan kita semua taat melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Ya, kita harus taat untuk melakukan semua perintah Tuhan. Baik, itulah firman Tuhan hari ini, dan ada ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Yosua 4 ayat 24.
ayat hafalan dari Yosua 4 ayat 24. Kita baca sama-sama. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Sekali lagi kita baca Yosua 4 ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, kami boleh menyaksikan betapa tangan Tuhan yang kuat itu telah membimbing umat Israel dan Yosua menyeberangi sungai Yordan. Dan kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang kuat itu dan penuh kuasa akan membimbing menyertai kami ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan tolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat, melakukan semua kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan berkati semua anak-anak yang mengikuti acara sekolah minggu ini ya Tuhan. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam pendidikan. Kami berdoa khususnya mereka yang sudah mulai masuk sekolah secara tatap muka. Kami berdoa Tuhan menolong, menyertai, menjaga, melindungi, menjauhkan dari segala sakit, penyakit, menjauhkan dari terpapar virus corona di pandemi saat ini. Tuhan kami berdoa, Tuhan memberkati semua orang tua dari anak-anak kami ini ya Tuhan. Tuhan memberkati dalam usaha, Tuhan berkati dalam pekerjaan, Tuhan berkati dalam pelayanan. Dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, syukur dan permohonan kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur mohon padamu. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah. Dadah!